untuk tetap belajar dengan baik. Jangan absen atau malas-malas belajar. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir, berarti kalian masih tetap semangat untuk belajar di hari ini. Pun seandainya hari-hari berikutnya kalian juga harus tetap semangat untuk belajar. Kemarin Pak Yudi sudah mengirimkan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini di grup WA kelas kita. Sudah dibuka? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah dibuka, Pak Yudi mau tanya dulu nih. Siapa yang sudah membaca materi tersebut? Angga, Ersa, oke. Sekarang kalau memang sudah dibaca, Pak Yudi mau nanya, Angga, apa yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil? Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping buah. Bagus. Tumbuhan. Berikutnya Ersa. Kalau tumbuhan monokotil apa maksudnya? Monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Bagus. Jadi kalian memang sudah benar-benar membaca materi yang sudah Pak kirimkan di WA group. Nah, kita nanti akan melihat tampilan. Kalau ada yang belum sempat melihat di WA group, nanti kita lihat sebentar materi yang sudah Pak Yudi kirimkan di WA sepintas untuk mengkonfirmasi apakah memang anak-anak sudah mempelajari materi tersebut atau belum. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu nih, siapa yang tahu dengan pohon pinang? Oke, bagus. Siapa yang tahu dengan pohon durian? Ya. Siapa yang di rumahnya punya pohon pisang? Ya, bagus. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi tumbuhan, khususnya adalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Konsentrasi dulu. Semuanya harus konsentrasi. Bagaimana caranya? Cara untuk memfokuskan supaya kita konsentrasi agar nanti belajarnya lebih fokus. Pak Yudi bikin tepuk tangan, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya. Tepuk pagi berarti dia tepuk satu kali, misalkan tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk sore, tepuk malam tidak ada. Jadi kalau disebutkan tepuk malam maka tidak bertepuk. Bisa? Bisa? Bisa. Kita coba dulu. Tepuk pagi. Terlambat, berarti belum fokus. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Malam tidak ada tepuk, ya. Ulang lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Lebih. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam.
masih? Ulang satu kali lagi. Tembok pagi, tembok sore, tembok pagi, tembok malam. Nah, bagus. Ya, sip, sudah fokus. Kita lanjut ya. Kita buka materinya. Perhatikan ke depan, ke layar ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Khususnya pada hari ini adalah kita mempelajari mengenai klasifikasi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, kompetensi dasar kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi kita nanti mengamati karakteristiknya, berdasarkan karakteristik itu, maka kita akan mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Yang kedua adalah menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi nanti menyajikan setelah kita nanti ke lapangan, nanti setiap perwakilan kelompok, ada perwakilan kelompok di kelas ini maju ke depan menyajikan hasil pengamatannya di lapangan. Itu kita akan ke lapangan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah tadi kompetensi dasarnya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan gambar dan video, peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui unjuk kerja. Unjuk kerja itu nanti kalian melaksanakan praktek di lapangan lalu membuat produk. Ya. Unjuk kerja peserta didik mampu mengamati dan menyajikan hasil pengklasifikasian, hasil pengelompokan makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati dengan kreatif. Nah, inilah tujuan kita belajar pada hari ini membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, khususnya tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Belajar kita hari ini benar-benar konsentrasi, fokus, dan tertib. Ya, kesepakatan kelas kita yang sudah kita bikin adalah yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan baik. Jadi apa saja tugas yang diberikan kepada kalian harus kalian kerjakan dengan baik. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau ada temannya yang berbeda pendapatnya, kalian harus tetap saling menghargai dan menghormati pendapat teman kalian tersebut. Yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban. Betul. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan kelas. Nanti kalau kita ke lapangan, kita jaga kebersihan lapangan dan tetap tertib. Pada saat kita keluar dan kita masuk lagi ke kelas, nanti harus tetap tertib, tidak boleh kisruh. Paham? Nah, kita lanjutkan. Hari ini tumbuhan dikotil dan monokotil. Coba perhatikan. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil? Dikotil itu berasal dari kata di. Di itu dua. Kotil itu dari kata-kata kotiledon. Kotiledon itu adalah keping biji atau keping lembaga yang ada di biji. Jadi kalau dikotil berarti biji yang memiliki dua keping lembaga. Berarti bijinya itu terdiri dari dua keping lembaga. Itu yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil. Sebaliknya monokotil. Monokotil itu mono. Mono itu artinya satu. Kotil sama tadi. Kotil itu adalah kotiledon. Bisa bedakannya antara dikotil dengan monokotil? Bisa. Bagus. Kita lanjutkan lagi.
slide berikutnya. Nah, ini contoh tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang memiliki keping lembaga 2 atau memiliki biji berkeping lembaga 2, dikotil. Ya, kira-kira tanaman apa yang ditampilkan di gambar depan? Tanaman apa? Mangga. Nah, di sana mangga itu kan terdiri dari bagian-bagian. Pohonnya itu terdiri dari bagian-bagian. Inilah yang mencirikan untuk tumbuhan dikotil. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi daunnya. Kalau dilihat dari segi daunnya, tumbuhan dikotil itu memiliki tulang daun menyirip atau menjari. Jadi bisa menyirip, bisa menjari. Jadi kalau tulang daun yang menyirip atau menjari, maka tumbuhan itu masuk kategori tumbuhan dikotil. Menyirip itu berarti ada tulang pokoknya, ya. Kemudian ada yang ke kiri dan ke kanan seperti sirip ikan, makanya dikatakan menyirip. Lalu yang kedua, mahkota bunga. Kalau diperhatikan bunganya, ada mahkota bunganya, maka ciri tumbuhan dikotil, mahkota bunganya adalah kelipatan 2, 3, 5. Berarti maksudnya 2, 3, 5. Kalau kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8. Nah, kalau dia kelipatan 2, kelopak bunganya berarti dia tumbuhan dikotil. Atau kelipatan 3, 6, 9, 12. Nanti kalau kalian amati bunga, hitung berapa kelopaknya, berapa kelipatannya, berapa jumlahnya, ya. Lalu yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah akarnya. Akarnya adalah akar tunggang. Akar tunggang itu artinya dia memiliki akar pokok yang besar ke bawah. Nah, akar pokok besar ke bawah atau disebut dengan akar primer. Kemudian nanti ada bercabang-cabang lagi akar-akar cabangnya. Itu namanya akar tunggang. Kemudian dari segi biji, ini sudah dikatakan kalau tumbuhan dikotil bijinya memiliki keping lembaga 2. Ya. Kemudian dari segi batang, kalau batang pohon itu dia memiliki cabang, itu berarti masuk kelompok tanaman atau tumbuhan dikotil. Bisa? Paham yang ini yang dikotil? Contohnya mangga ya. Nanti kita lihat di lapangan, cari ada pohon mangga kita. Lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua adalah tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil ciri-cirinya adalah kalau tadi tulang daunnya menyirip atau menjari, sedangkan monokotil ini tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sejajar gitu ya. Sejajar atau melengkung. Kemudian batangnya berluas-luas, tidak bercabang. Tidak bercabang tapi dia berluas-luas, ada luas-luasnya. Biasanya luasnya itu adalah tempat menempelnya pelepah daunnya. Kemudian akarnya, kalau tadi akarnya akar tunggang, kalau tumbuhan monokotil akarnya akar serabut. Apa bedanya akar tunggang dengan akar serabut tadi? Kalau akar tunggang tadi kan ada akar pokoknya, akar primer. Kemudian akar primer ini atau akar pokok ini bercabang-cabang. Itu ya, itu akar tunggang. Kalau akar serabut, dia tidak punya akar pokok. Semuanya sama akarnya, membentuk seperti serabut. Jadi tidak ada akar pokok yang ke bawah yang besar, tidak ada. Semuanya sama, akar primer semua dia ke samping, membentuk seperti serabut. Itulah dinamakan dengan akar serabut. Nah, kemudian dari segi bunganya, kalau tadi kelipatan 2, 5. Nah, sekarang kalau tumbuhan monokotil, kelopak bunganya kelipatan 3, 6, 9. Gitu ya. Jadi
Jadi kalau dia 3, 6, 9 berarti itu masuk tumbuhan monokotil. Kemudian bijinya berkeping tunggal atau berkeping satu. Kalau di kotil tadi berkeping dua. Ya, kita lanjutkan. Nah, terima kasih. Sebagai terima kasih, kalian lihat gambar di sana. Di sana gambar apa? Gambar tomat. Kira-kira menurut pendapat kalian dari penjelasan yang depan tadi, kalau tomat ini masuk tumbuhan monokotil. Tepuk tangan untuk Dinata. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas materi kita hari ini, kita akan belajar di lapangan. Kalian akan dibagi lembar kerja. Ini lembar kerja. Kelompoknya dibagi berdasarkan pembagian kelompok pemetaan minat dan profil belajar. Sudah dibagi kan tadi? Nanti dibagi kelompoknya seperti itu, dibentuk menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok diberi lembar kerja ini. Di atasnya ada nama, kalian tulis nama anggota kelompoknya. Siapa saja nama anggota kelompoknya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya apa. Lalu di sini ada perintahnya. Ini ya. Amati gambar tumbuhan atau pohon berikut. Ini ada Pak Yudi. Sediakan 6 gambar tumbuhan. Nanti kalian lihat tumbuhan apa. Kemudian tuliskan ciri-ciri dari segi akar, batang, kemudian daun. Ya. Gambar ini nanti kalian lihat langsung dengan tumbuhan aslinya yang ada di sekeliling kita. Misalkan, dikasih contoh. Ini tumbuhan pinang. Ada tidak di lingkungan kita pinang? Ada. Gak usah keluar, di sana ada satu pinang. Nah, nanti kalian ke sana lihat akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, daunnya bagaimana. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi, kita bahas bersama. Kemudian ada lagi di sini jambu mente. Ada? Ini jambu mente. Oh, samping kelas jambu mente ini. Yang kalian sebut jambu monyet itu jambu mente namanya. Ini jambu mente. Ya. Kemudian jambu air. Ada tidak? Ada. Ada di depan kantor. Kalian amati akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, daunnya bagaimana. Lalu jengkol. Ada tidak jengkol? Pohon jengkol. Nah, di dekat bangunan baru. Ya, kalian amati juga jengkol. Lalu pohon durian. Ada? Oh, di bawah ada pohon durian. Kebetulan pohon durian kita sedang berbunga. Jadi kalian bisa mengamati bunganya. Ya, kalian bandingkan dengan yang penjelasan tadi, benar tidak? Bunganya kalau tumbuhan ini kelompoknya kelipatan berapa? Mahkotanya kelipatan berapa? Kemudian yang terakhir ini ada pisang. Ada pisang? Ada. Di bawah juga. Nah, kalian amati ke-6 tumbuhan ini. Kemudian setelah kalian mengamati, kalian isi tabel di belakangnya. Di belakangnya ada tabel nama tumbuhan. Jengkol, pisang, pinang, gitu ya. Akarnya apa? Kalau misalkan satu dulu nih, pinang, akarnya bentuk akar apa? Nah, batangnya bagaimana? Berluas-luas, tidak bercabang. Kemudian daunnya, tulang daun sejajar atau kemudian bijinya berkeping satu. Kelompok tumbuhan apa? Terakhir, berdasarkan ciri-ciri tadi, berarti pinang itu masuk kelompok tumbuhan monokotil. Seperti itu. Bisa ngisinya? Bisa.
Oke, kalau bisa ini nanti seperti yang disampaikan tadi, kesepakatannya kita harus tetap ya. Siapa yang dari kelompok 1? Ketuanya siapa? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Mana tadi? Oke. Nanti bawa buku untuk alasnya ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Angga. Silakan. Kelompok 5. Oke. Sudah dapat semua? Sekarang silakan dilihat lembar kerjanya, baca dulu, kemudian kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan. Ada yang boleh tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Yudi beri waktu 20 menit sampai 30 menit ya mengamati 6 tumbuhan itu. Setelah 30 menit, kalian sudah harus kembali berada di dalam kelas, kemudian mendiskusikan isian tabel di belakangnya. Baru nanti kita ada satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Paham kira-kira? Paham? Nah, dilihat dari ciri-ciri batangnya seperti apa tadi, batangnya bercabang apa tidak, kemudian akarnya sebenarnya kalau dia berserabut dia kelihatan langsung dari atas nih kecil-kecil, tapi kalau dia besar-besar seperti ini biasanya akar tunggang dia. Nah, kemudian bunganya coba ambil bunganya, nah nih ambil bunganya, nah ini ambil bunganya, ini kan ada mahkota bunganya nih. Nah, berapa jumlah mahkotanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau 4 mahkota bunganya, berarti dia masuk ke tumbuhan apa tadi? Dikotil. Nah, seperti itu. Kemudian lihat itunya juga nak, daunnya nih, ini daunnya. Nah, lihat daunnya ya. Nah, ini daunnya. Daunnya ini dilihat tulang daunnya. Ini tulang daun pokoknya, kemudian ada cabang-cabang tulang daunnya. Jadi dia kelihatan seperti menyirip tulang daunnya. Nah, kalau dia tulang daunnya menyirip, jadi masuk dalam kelompok tumbuhan apa? Itu ya. Jadi dilihat di sini menyirip. Nanti kita bandingkan dengan mana? Dengan ini bunganya, kelopaknya. Kalau bijinya kan tumbuh ada di dalam buahnya, dia berkeping 2. Mana? Bunga. Oh, berarti kalau tidak ada bunga langsung langsung biji. Ya. Biji itu apa? Berkeping 2. Ini contoh tumbuhan yang lain. Tadi kan ada pinang nih. Nah, pinang. Coba liatin, deket sini nak, deket ini biar kelihatan. Lihatin yang pertama dari daunnya. Daunnya kita lihat dari daun ini. Daun anaknya ini kan ada daun anaknya. Nah, ini tulang daunnya seperti apa? Tulang daunnya melengkung. Nah, ini tipe tulang daun yang melengkung dia. Ini tulang daunnya. Kemudian nih pohonnya bercabang apa tidak nih? Tidak bercabang. Kemudian di batangnya ini ada seperti terbentuk ruas-ruas ini nih ruas. Ruas-ruas ini sebenarnya tempat bekas menempelnya pelepah daunnya ini. Ruas-ruasnya ini. Jadi kalau dia beruas-ruas, kemudian tidak bercabang, maka masuk dalam kategori tumbuhan apa tadi? Monokotil. Nah, ini bijinya. Ini bijinya di bawah. Nah, bijinya ini kalau kita buka, dia hanya terdiri dari satu keping lembaga di dalamnya. Harus dibuka dulu ini. Satu keping lembaga bijinya. Lalu, nah ini kelihatan banget kan nih akarnya. Nah, ini yang namanya akar serabut. Jadi dia tidak ada akar pokok ke bawah, tapi semuanya sama seperti ini akarnya. Ini akar serabut namanya. Nah, beda dengan pohon jambu tadi. Kalau pohon jambu dia ada akar pokok ke bawah.
Akar pokok ke bawah itu bercabang-cabang. Kalau ini enggak, dia langsung sini, pinggir-pinggir sini langsung akar sini seperti ini semua. Nah, ini akar serabut namanya. Inilah ciri-ciri tumbuhan monokotil. Oke, lanjut. Hah? Pisang ada woi. Pisang woi. Lanjut. Daun ini roman. Ini daun ini melengkung di dah. Oh, ini daun Karen. Ini daun. Bertulang. Kemana daun? Bertulang belakang melengkung. Bertulang belakang melengkung. Bertulang lurus. Video melengkung. 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 Dan dipecah-pecah. Aku kan tidak pecah. Ini gambarnya loh di video orang. Batang ini. Daun itu enak kalau lengit baik. Daunnya dipecah-pecah dan belakang malah jadi. Malah ini juga pecah. Akarnya berserabut. Melengkung. Nah, ini pohon apa ini? Durian. Ya, kalau dari ciri-cirinya supaya kita tahu apakah ini dikotil atau monokotil. Lihat tadi seperti ciri-ciri yang dijelaskan tadi, batangnya. Bagaimana ciri-ciri batangnya? Lurus dan bercabang. Bercabang. Batangnya bercabang-cabang. Kemudian akarnya akar tunggang karena dia ada akar pokok, akar primer ke bawah. Tidak seperti pohon pinang tadi kan, kalau pinang tadi langsung banyak akarnya pinggir-pinggirnya, ini enggak ini. Akarnya ke bawah. Kemudian daunnya, tipe daunnya ini kalian ambil satu daunnya, contoh daunnya. Nah, lihatin tipe tulang daunnya ini seperti apa. Tipe tulang daun menyirip namanya. Jadi kalau tulang daunnya menyirip, kemudian batangnya bercabang, akarnya akar tunggang, maka masuk kelompok tumbuhan apa nih durian ini? Dikotil. Dikotil. Pintar. Seperti itu ya. Oh, warna apa lagi? Jengkol udah belum jengkol? Belum. Lihat. Akar. Bercabang-cabang. Daun bersirip. Menyirip bukan bersirip. Biji. Biji yang biji. Jadi kalian tadi sudah mengamati langsung tumbuhannya di lapangan berdasarkan gambar ini, ya. Ada jengkol, ada pisang, durian, jagung mente, jengkol, apa lagi tadi? Nah, pinang. Nah ini kelihatan lebih kalau seandainya tadi di lapangan pisangnya misalkan lagi tidak berbuah, di gambarnya kan ada lagi berbuah. Jagung mentenya tadi lagi tidak berbuah, di gambar ada lagi berbuah. Nah kemudian sudah kalian isi tabelnya tadi, kalian jawab ada 3 pertanyaan di bawahnya. Ya, pertanyaan di bawahnya dijawab tuh. Tentukan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Tadi kan sudah dibuat ciri-cirinya. Dikelompokkan ciri-ciri yang sama. Akar serabut, tumbuhan apa saja tadi yang akarnya serabut. Lalu nanti berarti ini kelompok tumbuhan monokotil. Kemudian akar tunggang, ini tumbuhan ini 1, 2, 3 berarti masuk kelompok tumbuhan dikotil. Kemudian tentukan kelompok tumbuhan yang termasuk biji terbuka dan biji tertutup. Maksudnya biji terbuka itu bijinya kelihatan. Misalkan kalau biji kelihatan, dia gambar. Nah ini ada gambar jamu mente. Di bawahnya itu kan ada bijinya itu. Kalau bijinya kelihatan dari luar, berarti itu masuk kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Coba bayangkan sekarang kalau durian kelihatan nggak bijinya? Tidak.
Berarti dia masuk kelompok tumbuhan berbiji. Nah, kalian diskusikan, diberi waktu 5 menit, nanti satu kelompok maju ke depan untuk menuliskan dan menjelaskan hasil diskusinya. Jelas? Jelas. Saya beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan dari sekarang. Pinang ini tadi berserabut. Kalau berserabut, dia masuk kelompok tanaman apa? Kalau berserabut, kenapa gitu? Berkeping biji 1 apa keping biji 2? Ayo. Kemudian batangnya berluas-luas. Bercabang apa tidak? Kalau pinang tidak bercabang. Kalau tidak bercabang berarti dia masuk kelompok tumbuhan apa? Tumbuhannya adalah tumbuhan monokotil. Lihat ciri-ciri tadi yang dijelaskan tadi. Jelaskan ciri-ciri itu. Ya? Udah lagi. 1, 2, 3 diisi semua. Nanti maju ke depan isi tabelnya. Ya, apa? Nama enggak? Nah, maksudnya apa? Nah, kamu tadi melakukan kegiatan apa? Mengamati tumbuhan. Jadi kesimpulannya adalah dari bermacam-macam tumbuhan yang diamati tadi berdasarkan ciri-ciri akar, batang, daun, bunga, maka tumbuhan itu dibagi menjadi 2 kelompok. Tumbuhan kelompok monokotil dan kelompok dikotil. Kasih kesimpulan. Yang masuk dikotil apa, yang masuk monokotil tumbuhan apa? Nah, ya sudah belum? Kalau sudah, satu kelompok diberi perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan. Kelompok Angga, maju nggak? Siapa yang sudah? Nah ini kelompoknya sudah. Tulis di sana tabelnya, kemudian dibacakan. Tulis nama tumbuhannya. Ya, isi seperti tabel kamu isi itu. Ya, dengarkan anak-anak, ini hasil dari kelompok 1. Perhatikan baik-baik penjelasan dari kelompok 1, hasil pengamatan kelompoknya. Silakan. Berdasarkan hasil kelompok kami, tumbuhan pertama cacing akarnya tunggang. Ya, nah ini tetap di sini dulu. Ini adalah hasil kelompok 1. Coba kalian bandingkan dengan hasil kelompok kalian. Ada tidak yang berbeda kira-kira? Ada. Yang mana yang berbeda? Durian Nah, iya. Ini durian dan pisang. Kelompok 1, durian bijinya banyak. Jadi seperti dikatakan tadi, kalau keping kan ada keping 1 atau keping 2. Bukan baik bijinya banyak apa tidak, bukan lihat keping bijinya berapa. Jadi kalau durian keping bijinya berapa? 2. Jadi nak ambil bidangnya apa? Ini berarti memiliki keping biji 2. Makanya dia masuk dalam kelompok tumbuhan dikotil. 2 keping. Nanti kalau kalian makan durian ambil bijinya, coba dibuka bijinya. Nah kemudian yang pisang. Kalau pisang berkeping berapa? Berkeping 1 keping. Makanya dia masuk dalam kelompok tumbuhan monokotil. Pintar. 1 keping. Baik, ini hasil kelompok 1 sudah benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Nah. Mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, berikutnya anak-anak untuk tugas produk nih.
tugas produk seperti Pak Yudi sampaikan tadi. Untuk tugas produk, kalian kan sudah memilih tadi, kalian sudah menjawab, kalian sukanya di mana? Jadi kalau kalian sukanya di video, di audio, video dan rekaman, silakan kalian buat video singkat, ya, video singkat atau rekaman suara juga boleh, mengenai tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil yang ada di sekitar rumah masing-masing yang belum termasuk dalam tugas kita tadi. Tugas kita tadi kan ada 6 tuh. Nah, di luar dari 6 macam tumbuhan itu, silakan anak-anak buat yang tadinya suka video, bikinlah video mengenai ini tumbuhan namanya apa, termasuk kelompok tumbuhan apa, dengan ciri-ciri begini. Ini tumbuhan apa? Video singkat saja. Nanti kirimkan lewat WA langsung ke saya secara pribadi, ya. Paham kira-kira? Kalau yang suka menggambar, silahkan gambar tanamannya. Gambar tanamannya, tulis nama tumbuhannya apa, masuk kelompok tumbuhan apa. Ya, yang suka menggambar. Kemudian kalau ada yang suka menulis tadi, boleh kalian deskripsikan, ya, berupa tulisan tanaman di sekitar rumah saya. Satu misalkan tanaman rambutan, ciri-cirinya ini, akarnya begini, batangnya begini, daunnya begini, termasuk dalam kelompok tumbuhan apa. Atau mungkin nanti ada lagi mau tulis seperti biasa, seperti membuat deskripsi, membuat arahan. Silahkan anak-anak buat produknya sesuai dengan minat dan profil kalian masing-masing, gaya belajar kalian masing-masing. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Benar? Paham semua? Baik. Kalau sudah paham semua, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil dari segi strukturnya, dari segi bagian dalamnya, jaringan pengangkutnya. Kita lihat, kalau tadi kan dari segi luarnya, nah sekarang kita dari segi dalamnya, ya, jaringan pengangkut di batang bagaimana, jaringan pengangkut di akar bagaimana. Nah itu untuk bahan kita belajar minggu depan. Sebelum masuk, kalian harus sudah baca-baca mengenai materi itu. Nanti materinya Pak kirim lagi lewat WA grup. Jelas kira-kira anak-anak? Jelas? Kalau jelas, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan tertib. Silakan. Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar lagi nanti. Yang pertama, siapkan untuk pelajaran minggu depan. Pelajaran selanjutnya mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil dari segi struktur bagian dalam. Kemudian, jangan lupa kerjakan tugas produk masing-masing sesuai dengan minat dan keinginannya masing-masing, sesuai dengan kesukaannya. Silakan kalian bikin kamu sukanya apa, ya. Tapi materinya tetap seperti ini tadi, mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing. Lihat aja di sekitar rumah kalian ada tumbuhan apa namanya. Kalau belum tahu namanya, yang nama Latin atau nama bahasa Indonesianya, boleh nama dusun dulu. Ini tumbuhan apa? Sawo, ya, apa sali, ya, boleh. Tidak apa-apa. Yang penting kalian paham bahwa ini masuk kategori tumbuhan dikotil atau monokotil. Paham ya, anak ya? Itu saja. Hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan dikotil yang ada di halaman rumahku.
Sirsak memiliki batang yang bercabang-cabang dan memiliki akar yang tunggang atau akar yang menjalar. Pohon sirsak juga memiliki daun yang menyirip. Dan tumbuhan monokotil yang ada di halaman rumahku adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki batang yang berluas-luas. Bambu juga memiliki akar serabut. Tulang daun pohon bambu juga melengkung. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Syahidin, kelas 7 dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Mercy Gustiani, kelas 7 dari SMP 2 Pagar Gunung. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi sangat asik.